Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Sattirmawati dengan NIM 2211102101 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai daerah tanah kelahiran saya, yang dimana saya ini lahir dan tumbuh kecil di daerah Kabupaten Kutai Barat yang beribu kota Kota Sendawar, yang dimana Kabupaten Kutai Barat ini dijuluki sebagai kota beradat. Kenapa dijuluki sebagai kota beradat? Karena daerah Kubar ini masih kental dengan adat istiadat budayanya, yang dimana mayoritas suku di Kutai Barat itu ialah bersuku Dayak. Di Kubar sendiri itu juga memiliki moto, yaitu tanah kurai ngeriman, yang artinya tanah subur makmur dan berlimpah ruah. Saya lahir di Kutai Barat, lebih tepatnya di Kecamatan Longiram, yang dimana Kecamatan Longiram sendiri ini terbagi menjadi 4 daerah, yaitu Longiram Kota, Longiram Ilir, Longiram Bayan, dan Longiram Seberang. Dan saya berada di Longiram Seberangnya. Saya berada di Kecamatan Longiram, yang dimana yang saya ketahui, Kecamatan Longiram ini adalah kecamatan terakhir di daerah Kutai Barat sebelum masuk ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Di Kecamatan Longiram sendiri ini punya 2 wisata yang biasa dikunjungi oleh masyarakat. Yang pertama itu ada Karangan. Karangan ini berada di Keliwai, Kampung Longdari, Kecamatan Longiram, yang dimana Keliwai ini berada tepat di atas tengah Sungai Mahakam. Oleh sebab itu, makanya Karangan hanya akan ada jika musim kemarau atau air sedang surut. Lalu wisata yang kedua itu adalah Danau Gap. Danau Gap berada di Longiram Kota, Kecamatan Longiram. Danau Gap ini berpotensi besar sebagai wisata air, dan Danau Gap ini juga kaya akan sumber daya perikanannya, tetapi di Danau Gap ini masih kurang maksimal penggunaannya karena kurang dilirik oleh pihak terkait. Yang saya jelaskan tadi itu adalah 2 wisata di Kecamatan Longiram Seberang yang biasa dikunjungi oleh masyarakat setempat. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang keunikan di daerah Kecamatan Longiram, terkhususnya Longiram Seberang. Jadi Longiram Seberang ini biasa dijuluki oleh masyarakat sekitar yaitu Kampung Bugis, yang dimana biasanya setiap tahun pada saat Lebaran, entah itu Lebaran Idul Fitri atau Lebaran Idul Adha, masyarakat itu melakukan masyara. Apa itu masyara? Masyara itu adalah kegiatan yang dimana masyarakat setempat itu mengunjungi tetangga ataupun keluarganya dalam hal untuk bersilaturahmi. Masyara ini biasanya dilakukan dengan berkeliling dari ujung kampung Ilir ke ujung kampung Ulu ataupun sebaliknya. Masyara juga biasa dilakukan selama 2 hari, yaitu hari pertama dan hari kedua Lebaran. Kenapa dilakukan selama 2 hari? Karena biasanya tuan rumah yang rumahnya akan didatangi oleh para masyarakat yang masyara itu menyuguhkan makanan Lebaran mereka, seperti itu. Terus keunikan budaya di Longiram Seberang yang kedua itu adalah kegiatan Mak Dawa-Dawa, di mana Mak Dawa-Dawa ini adalah kegiatan yang dibuat oleh masyarakat setempat jika ada warga yang sedang melakukan acara seperti acara pernikahan, tasmiyah, haul, ataupun dan lain-lainnya. Yang dimana Mak Dawa-Dawa ini dilakukan dari yang muda sampai yang tua, yang dimana yang biasanya ibu-ibu ataupun remaja perempuan itu membantu di dalam rumah, seperti kayak menyiapkan bahan, menyiapkan bumbu, dan memotong sayur ataupun lauk-lauknya. Sedangkan untuk yang masyarakat laki-laki ataupun yang remaja laki-lakinya itu membantu di bawah rumah atau di luar rumah, seperti gotong royong, menyiapkan panggung acara, ataupun memasak makanan yang membutuhkan waktu yang lama, seperti memasak daging itu. Semenyenangkan itu tinggal di Kecamatan Longiram, khususnya Longiram Seberang. Tapi kalau membahas yang menyenangkan, ada nggak sih hal yang kurang menyenangkan? Saya jawabnya ada. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa Kecamatan Longiram ini berada tepat di pinggir Sungai Mahakam, yang berarti
di Mahakam Ulu. Karena biasanya Kecamatan Longiram atau Kutai Barat ini akan cepat ikut naik karena mendapatkan kiriman air dari Mahakam Ulu. Hal itu bisa membuat lumpuh keseharian para penduduk di Kecamatan Longiram ini, dan sekolah-sekolah itu juga diliburkan karena banjir dan air meluap tinggi seperti itu. Nah, kalau misalnya saya dari Longiram seberang mau ke Longiram Kota atau Longiram Ilir, itu biasanya menggunakan ponton kendaraan gitu untuk menyeberang sungai, atau juga bisa menggunakan atau perahu seperti itu. Baik, mungkin itu saja penyampaian yang bisa saya sampaikan terkait kecamatan kelahiran saya, dan saya Sari Sakti Rahmawati mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video saya dari awal hingga akhir, dan terkhusus kepada Bapak Dian Arif Nur Pratama MPD. Saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan tugas video ini. Karena berkat Bapak, saya bisa memperkenalkan kecamatan tempat saya lahir. Seperti itu, sekian dari saya, terima kasih. Bye.